dari ulama berpikir cemerlang, masjid sebagai pusat peradaban gembira, Indonesia untuk masa mendatang. Siswa sekolah Islam profesional, tumbuh dari misi insan profesional, mendidik membangun peradaban bermoral, Indonesia berdaya saing global. Jayalah siswa sekolah Islam unggul dan membuka lulusannya berkomitmen keislaman, kebangsaan dan kekejayaanJayalah siswa sekolah Islam negara internasional, lulusannya bermoral saing global, calon pemimpin Islami bermoral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Maskur Latif kembali menemani Anda melalui siaran kami yaitu Sisma News yang akan menginformasikan serangkaian kegiatan-kegiatan yang ada di Sekolah Islam Sabilillah Malang. Informasi pertama akan kami hadirkan tentang kegiatan peringatan ulang tahun SD Islam Sabilillah Malang Full Day School yang ke-25. Pemirsa, salah satu kegiatan dalam memeriahkan peringatan ulang tahun SD Islam Sabilillah Malang yang ke-25 pada tahun ini adalah bakti sosial dan bedah perpustakaan di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Mubtadiin Jatisari Purwodadi Pasuruan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk syukur keluarga besar SD Islam Sabilillah Malang Full Day School atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan selama 25 tahun berkiprah dalam memberikan layanan pendidikan Islam pada masyarakat. Dengan harapan kedepannya semakin memberikan layanan dan berkualitas dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia bahkan di dunia. Sinergi antara sekolah dan orang tua siswa dalam merealisasikan program kerja sekolah harus selalu dijaga karena orang tua siswa merupakan elemen penting dalam mewujudkan suksesnya program sekolah. Untuk itulah di Sekolah Islam Sabilillah Malang dibentuk Majelis Orang Tua Siswa atau MOS yang merupakan wadah bagi orang tua siswa. Dalam memperingati ulang tahun yang ke-25 SD Islam Sabilillah Malang, serta orang tua siswa yang tergabung dalam MOS ini berperan aktif dalam merancang dan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bedah perpustakaan yang merupakan salah satu kegiatan pengabdian masyarakat yang memang sudah menjadi kegiatan rutin sekolah. Namun ada yang beda pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu adanya kegiatan bedah perpustakaan untuk sekolah yang dianggap membutuhkan bantuan. Kali ini bakti sosial yang dilaksanakan adalah bedah perpustakaan serta pembagian santunan bagi siswa di sekolah sasaran yang membutuhkan, yaitu di MI Nurul Muqtadin, Desa Jatisari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Pada pagi hari ini kita dari tim SD Islam Sabilah Malang bersama MOS SD Islam Sabilah Malang melaksanakan kegiatan bakti sosial dan juga bedah perpustakaan di MI Nurul Mubtadiin Purwodadi Pasuruan. Alhamdulillah anak-anak tadi juga dihibur oleh badut untuk memberikan suasana yang lebih ceria dalam kegiatan hari ini. Semoga bakti sosial, semua santunan dan apapun bentuknya serta kegiatan bedah perpustakaan di sini memberikan manfaat kepada anak-anak semua dan sekolah, Bapak Ibu guru semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selain santunan dan bedah perpustakaan, dalam kegiatan ini panitia dari MOS juga menghadirkan hiburan badut yang mungkin selama ini belum mereka saksikan secara langsung. Siswa pun sangat antusias mengikuti aksi-aksi badut yang sangat menghibur. Melalui kegiatan bakti sosial dan bedah perpustakaan ini diharapkan keberadaan SD Islam Sabilah Malang semakin dirasakan kebermaknaannya oleh masyarakat luas dalam menyemaikan cinta ilmu pengetahuan dan teknologi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita kedatangan tamu dari bakti sosial SD Islam Sabilah Malang yang dalam rangka ulang tahun SD Islam Sabilah. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, terutama harapan kami dari Madrasah Ibtidaiyah Nurul Mubtadiin ini menjadi madrasah seperti lembaga-lembaga yang maju seperti di SD Islam Sabilah Malang. Dan juga banyak terima kasih kami ucapkan kepada segenap dari bakti sosial SD Islam Sabilah Malang yang telah meluangkan waktunya dan memberikan sesuatu yang mungkin banyak manfaatnya bagi madrasah kami. Saya ucapkan terima kasih sekali sudah dihias, dibentuk sedemikian rupa. Kami juga mengucapkan terima kasih dari kehadiran bakti sosial SD Islam Malang ini. Saya tidak bisa membalas sesuatu apapun dan tidak bisa menghormat dengan penghormatan yang sesuai dengan apa yang diberikan. Pemirsa, sebagai sekolah Islam yang mendesain pembelajaran yang unggul menuju the world class Islamic education, maka berbagai program kegiatan telah diupayakan, diantaranya membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi unggul dalam bidang pembelajaran. Terlebih saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merilis penguatan kompetensi literasi dan numerasi yang dikemas dalam asesmen nasional. Hal ini diungkapkan dalam kegiatan online Seminar Nasional atau ONSENA dalam memperingati Hari Ulang Tahun Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang dan SD Islam Sabilah Malang Full Day School yang ke-25. Salah satu kegiatan dalam memeriahkan ulang tahun Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang dan SD Islam Sabilah Malang yang ke-25 adalah online Seminar Nasional atau ONSENA. Seiring tema besar ulang tahun ke-25 ini, yaitu 25 tahun Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang dan Sekolah Islam Sabilah Malang menuju World Class Islamic Education, maka diadakannya Seminar Nasional dengan tema
Pembelajaran unggul dalam menguatkan kompetensi literasi dan numerasi menghadapi asesmen nasional. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom karena masih belum memungkinkan dilaksanakan secara luring. Di samping itu, supaya dapat dijangkau dan diikuti oleh masyarakat luas, maka kegiatan ini juga ditayangkan secara live YouTube Sekolah Sabilillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar nasional online yang disingkat dengan Onsena sudah terlaksana dengan baik pada tanggal 22 Oktober kemarin dengan jumlah peserta yang 1.000 lebih dari seluruh pelosok negeri ini. Nah, kegiatan Onsena ini mengambil tema yaitu pembelajaran unggul dalam menguatkan kompetensi literasi dan numerasi dalam menghadapi asesmen nasional. Kenapa tema ini diambil? Karena mengingat bahwa banyak sekolah-sekolah yang belum siap dan mengetahui tentang apa itu asesmen nasional. Dan untuk SMP, SMA, dan SMK sudah dilaksanakan. Sehingga materinya yang diangkat bukan lagi bagaimana menyiapkan anak-anak untuk asesmen nasional, tetapi juga lebih banyak bagaimana memanfaatkan hasil dari asesmen nasional itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ada 2 materi dalam seminar nasional. Yang pertama adalah analisis hasil AKM untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, teaching at the right level, disampaikan oleh Ibu Dr. Rahmawati STMED dari Pusat Penelitian dari Pusmenjar. Nah, beliau menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana memanfaatkan hasil AKM, yang itu utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian materi yang kedua adalah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Abdurrahman Asyari, MPDMA, tentang melejitkan kemampuan bernalar anak untuk menghadapi asesmen nasional. Jadi lengkap dalam seminar nasional ini. Yang pertama diajari bagaimana anak-anak itu memahami literasi numerasi menghadapi AN. Kemudian diberikan materi juga bagaimana memanfaatkan hasil dari asesmen nasional itu untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Karena fokusnya AN itu memang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan melihat hasil belajar dari siswa. Nah, kemudian harapan yang diinginkan dalam seminar nasional ini adalah guru-guru, kepala sekolah, pengawas maupun praktisi pendidikan memahami betul tentang bagaimana cara memanfaatkan hasil asesmen nasional itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah masing-masing. Dan yang kedua adalah guru dan kepala sekolah, pengawas, praktisi pendidikan juga memahami bagaimana cara mengajarkan, bagaimana pola pembelajaran anak-anak itu lebih baik untuk pencapaian literasi dan numerasinya. Nah, ada hal menarik yang disampaikan dalam seminar nasional itu, yaitu dari Ibu Dr. Rahmawati menyampaikan bahwa memang untuk sampel kegiatan asesmen nasional itu hanya sebagian kecil siswa. Tetapi untuk mendapatkan lebih banyak manfaatnya bagi sekolah, itu ada namanya asesmen kelas. Jadi asesmen kelas itu adalah berisi tentang latihan-latihan atau soal-soal asesmen yang bisa digunakan untuk sekolah, untuk semua siswa. Dan hasilnya bisa untuk menindaklanjuti bagaimana cara mengajar si anak dengan kemampuan hasil asesmen kelas tadi itu. Nah, itu hal yang baru yang sengaja disampaikan dan itu bisa ditindaklanjuti oleh masing-masing sekolah seperti itu. Itu yang perlu kami sampaikan, sehingga hasil akhir dari seminar nasional ini memang akan ditindaklanjuti oleh masing-masing satuan pendidikan. Harapan besar adalah kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah di Indonesia akan menjadi lebih baik, bukan hanya dari hasil belajar siswa, tapi kualitas dari sekolahnya. Karena di dalam asesmen nasional ada survei karakter dan ada survei lingkungan belajar. Kegiatan Onsena kali ini berusaha mencari solusi atas permasalahan bagaimana menguatkan literasi dan numerasi siswa dalam menghadapi asesmen nasional, bagaimana memanfaatkan hasil asesmen nasional dalam menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Untuk itulah maka menghadirkan Dr. Rahmawati STMED, peneliti Pusat Asesmen dan Pembelajaran atau Pusmenjar, Kemendikbudristek Republik Indonesia sebagai pematerinya. Di samping itu juga menghadirkan Profesor Dr. Haji Abdurrahman Asyari, MPDMA, dari tim pengembang
Pendidikan Sekolah Islam Sabilillah Malang, dan Guru Besar Universitas Negeri Malang untuk memberikan stimulus bagaimana menghadirkan pembelajaran yang melahirkan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sementara itu, pemirsa, kegiatan Majelis Zikir Bina Kolbu yang merupakan salah satu kegiatan parenting Islami di Sekolah Islam Sabilillah Malang pada bulan Oktober ini bertemakan meneladani akhlak Rasulullah SAW di era milenial. Panitia sengaja mengambil tema tersebut karena bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu pada bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Berikut liputannya. Sinergi antara orang tua siswa dan lembaga sekolah di Sekolah Islam Sabilillah Malang sudah terjalin dengan baik. Di antara program rutin yang dilaksanakan dalam setiap bulan adalah Majelis Zikir Bina Kolbu yang merupakan kegiatan parenting Islami dengan menghadirkan tokoh agama, baik ustadz, ulama, atau habib yang mampu mencerahkan keberislaman Islam yang rahmatan lil alamin melalui manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu pada Majelis Zikir Bina Kolbu kali ini bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mengambil tema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di era milenial. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan satu kegiatan yang sangat mulia, yaitu Majelis Zikir Bina Kolbu Sabilillah. Kali ini sangat spesial karena kita rangkai dengan peringatan Maulidur Rasul. Ya, ada kekhasan dari Bina Kolbu kali ini. Kita desain, kita fasilitasi orang tua siswa, masyarakat umum, kemudian guru-guru, pegawai untuk bisa mengikuti Bina Kolbu Sabilillah kali ini melalui live Zoom, kemudian YouTube. Alhamdulillah, animo jamaah pada Bina Kolbu kali ini sangat baik, sangat naik signifikan, mencapai 1000 lebih di live Zoom-nya, kemudian di YouTube juga sangat banyak. Ini berarti ada makna tersendiri. Antusiasme ini mencerminkan Majelis Zikir Bina Kolbu yang di kebetulan spesial Maulidur Rasul ini betul-betul kita cinta kepada nilai-nilai Islam, kepada baginda Rasulullah SAW. Dan ini akan menjadi satu desain yang baru bagi perayaan atau peringatan atau event dari Majelis Zikir Bina Kolbu dengan live di lokasi, terutama seperti contoh saat ini di Masjid Al-Irfan, Masjid Sabilillah Al-Irfan. Kemudian dari tema itu kita ingin Anda semua memiliki kemampuan menerapkan nilai-nilai Islam melalui dua hal. Ilmu yang tinggi, ilmu yang banyak. Kemudian yang kedua, akhlakul karimah, akhlak Rasulullah SAW. Dua itu menjadi tolok ukur, menjadi harapan agar anak-anak Sabilillah ke depan bisa menjadi penerus, generasi penerus bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Kegiatan Majelis Zikir Bina Kolbu kali ini sudah dilakukan secara luring terbatas di Masjid Sabilillah Al-Irfan. Namun orang tua siswa masih mengikutinya secara daring melalui aplikasi Zoom dan dapat juga mengikuti melalui live YouTube Sekolah Sabilillah.
Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, program unggulan di Sekolah Islam Sabilah Malang di bawah naungan Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang yang utama adalah setiap hari akrab dengan Al-Quran yang dikemas dalam program Everyday with Al-Quran. Menggunakan metode Sabilah Bil Qalam atau SBQ, lembaga ini berusaha menyajikan pembelajaran dan pembiasaan membaca Al-Quran dalam menghantarkan peserta didik supaya mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwidnya, mampu menerjemahkan serta mampu memahami isi kandungan Al-Quran berdasarkan ilmu tafsir dan penafsiran tokoh-tokoh ulama ahli tafsir. Nah, lebih jauh lagi pembelajaran dan pembiasaan membaca Al-Quran tersebut, mari kita ikuti Musafahah SBQ berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kami akan berbagi sharing pembelajaran pendidikan Al-Quran di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, visi pendidikan Al-Quran Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang yaitu terwujudnya pusat pembelajaran Al-Quran unggul dan rujukan dalam pembelajaran guna menghasilkan generasi Qurani memiliki komitmen keislaman, kebangsaan, dan kecendekiaan siswa bertaraf internasional. Visi inilah yang menjadi pedoman proses pembelajaran Al-Quran di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang ini. Sisma TV yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara dengan visi, maka kita turunkan di dalam pelaksanaannya berupa misi. Misi yang pertama di dalam mengembangkan proses pendidikan Al-Quran yaitu mengembangkan pembelajaran tilawah. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran tahfidz Al-Quran. Yang ketiga, mengembangkan pembelajaran terjemah. Dan yang keempat adalah mengembangkan pembelajaran tafsir Al-Quran dengan metode tafsir Al-Maudhu'i. Pembelajaran Al-Quran di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang ini dirancang mulai dari TK, SD, SMP, SMA Islam Sabilillah Malang dengan struktur materi yang memiliki gradasi yang jelas di dalam mencapai tujuan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran ini adalah merupakan langkah dan harapan yang harus dipahami betul oleh seluruh Bapak, Ibu guru, Ustadz, Ustadzah pendidik Al-Quran di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang ini. Di TK misalnya, pembelajaran Al-Quran berorientasi pada membaca, yaitu menyelesaikan baca Al-Quran pada jilid 1, jilid 2,
yang pasti diawali dengan pra-jilid. Di SD Islam Sabilillah Malang mengembangkan 2 program, yaitu melanjutkan pembelajaran yang sudah dipelajari di TK, yaitu pembelajaran tartil Sabilillah bil Qalam mulai dari jilid 1 hingga jilid 4, kemudian tashih Al-Quran. Setelah melaksanakan tashih Al-Quran, ditingkatkan ke pembelajaran tahfidzul Quran, yaitu juz 30. Gradasinya, ketika Ananda berada di SD Islam Sabilillah Malang ini, sudah sangat jelas bahwa lulusan siswa Sekolah Dasar Islam Sabilillah Malang sudah dibekali dengan pembelajaran tartil sudah bagus, ditandai dengan sudah tashih, dan pembelajaran tahfidz juga sudah selesai, dilanjutkan dengan tashih. Lulusan SD Islam Sabilillah Malang sudah mengantongi 2 syahadah, yaitu tartil dan tashih tahfidz. Hal ini bagi Ananda Sekolah Dasar Islam Sabilillah Malang diharapkan bisa menyelesaikan pembelajaran Al-Quran, bisa menikmati pembelajaran Al-Quran di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang ini dengan utuh, karena gradasinya masih belum cukup. Kalau di TK tadi mempelajari SPG jilid pra sampai jilid 2, yang di SD Islam Sabilillah Malang menyelesaikan program tartil dan tahfidznya. Kemudian di SMP Islam Sabilillah Malang adalah program pembelajaran terjemah Al-Quran. Pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembelajaran Al-Quran di SMP Islam Sabilillah Malang ini menitik beratkan pada terjemah Al-Quran, di mana Ananda akan dibekali dengan pengetahuan mufradat-mufradat yang akan dihafal. Dan pada kesempatan di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang program Al-Quran SMP ini kita merujuk kepada pembelajaran Al-Quran terjemah Yahtadi yang sudah dikembangkan dan sudah dijalankan dengan target pembelajaran Ananda untuk menghafal terjemah Al-Quran, yaitu juz 1 sampai juz 2. Dengan harapan, karena di dalam proses menghafal untuk terjemah Al-Quran ini mengikuti metodologi pembelajaran terjemah Al-Quran dari Yahtadi, bahwa Ananda yang sudah menyelesaikan 2 juz untuk terjemah Al-Quran, karena di dalam juz 1, juz 2 itu sudah hampir 90% kalimat-kalimat mufradat-mufradat di dalam pembelajaran Al-Quran dalam juz 1 sampai juz 30 itu sudah terakomodir secara mufradat di dalam terjemah Al-Quran juz 1 dan juz 2. Harapannya Ananda SMP Islam Sabilillah Malang setelah mengikuti program pembelajaran terjemah mampu menerjemahkan Al-Quran 30 juz dengan bermodalkan mempelajari terjemah juz 1, juz 2, bisa menguasai dan hafal terjemah Al-Qurannya. Kemudian pembelajaran dilanjutkan tidak cukup bagi Ananda SMP Islam Sabilillah Malang untuk berhenti di tingkat SMP. Kenapa? Karena gradasi pembelajaran setelah mengikuti program terjemah ada program lanjutan yang itu akan dinikmati oleh Ananda yang ada di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School.
pembelajaran Al-Quran di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School menitik beratkan pada program tafsir Al-Quran. Pasti perangkat keilmuan kami menyadari bahwa dengan proses belajar yang hanya 3 tahun tidak mungkin akan bisa menguasai beberapa keilmuan, ada nahwu sorof, kemudian berbahasa Arab di dalam prasyarat untuk menafsirkan Al-Quran. Akan tetapi kami memandang bahwa hasil kajian ilmu tafsir, hasil pemahaman tafsir yang sudah dikeluarkan, yang sudah dibukukan oleh para ahli tafsir, itulah yang nanti akan dipelajari oleh Ananda di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, sehingga ketika Ananda akan menyampaikan suatu ayat, sebuah ayat yang dikorelasikan dengan konteks kekinian, konteks sains, konteks ibadah, kemudian konteks muamalah, Ananda memiliki bekal untuk bisa menyampaikan pendapat tafsirnya berdasarkan ilmu dari para ahli tafsir. Itu yang menjadi titik berat yang ada di pembelajaran Al-Quran di SMA Islam Sabilillah Malang tercinta ini. Pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah, beberapa hal itulah yang selalu dikembangkan di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang dengan berbekal tujuan yang sangat jelas, yaitu ingin membekali generasi yang islami, khususnya bagi putra-putri kami di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, mulai dari tingkat satuan TK Islam Sabilillah Malang sampai SMA Islam Sabilillah Malang, yaitu mampu membaca Al-Quran dengan tartil, mampu menghafal Al-Quran, kemudian mampu menerjemahkan Al-Quran, dan dilanjutkan mampu memahami Al-Quran berdasarkan tafsir Al-Maudhu'i, yaitu berdasarkan tafsir atau hasil tafsir dari para ahli tafsir, yang harapannya ini akan bisa memberikan bekal bagi Ananda, putra-putri, siswa-siswi di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang ketika bermasyarakat. Kami berharap Ananda bisa dilingkupi, diwarnai dengan nuansa Qurani. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan program pembelajaran Al-Quran dengan semboyan tiada hari tanpa Al-Quran, every day with Al-Quran. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dalam kajian ini bisa memberikan manfaat informasi terkait dengan program pembelajaran Al-Quran di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, rangkaian informasi dari Sekolah Islam Sabilillah Malang melalui Sisma News hari ini telah kami hadirkan. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya. Saya Maskur Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu mengingatkan, jaga kesehatan dengan selalu mentaati protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.